life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku bakal sharing ke teman-teman cara meningkatkan tinggi badan anak. Jadi buat ibu-ibu yang bingung gitu ya, kok kalau dicek di kurva tinggi badan anaknya masih di bawah rata-rata ya. Nah, ini ada beberapa tips dari aku untuk membantu memaksimalkan tinggi badan anak. Jadi anak-anak itu kita harus banget ya berusaha untuk memaksimalkan tinggi badannya. Karena pertumbuhan anak itu sangat pesat banget gitu, dan ada batas dimana nanti umur mereka tuh udah nggak nambah lagi tinggi badannya. Jadi ketika mereka masih dalam proses pertumbuhan, kita harus memaksimalkan tinggi badan anak-anak. Untuk anak perempuan, tinggi badannya itu biasa berhenti di sekitar usia 15 tahun. Tapi ini kembali lagi beda-beda ya anaknya, tapi kurang lebih rata-rata di 15 tahun. Karena anak perempuan itu akan menghadapi yang namanya proses menstruasi. Nah, ketika proses menstruasi ini biasa tinggi badannya itu udah stop karena hormonnya juga udah berubah. Sedangkan untuk anak laki-laki biasa mereka itu masih bisa tambah tinggi sampai umur sekitar 18 sampai 20 tahun. Jadi anak cowok atau anak laki-laki itu waktu untuk menambah tinggi badannya lebih panjang gitu ya teman-teman. Jadi ketika anak kamu masih di bawah 15 tahun atau 18 tahun ini, kita harus banget untuk memaksimalkan tinggi badan mereka. Jadi sebenarnya apa sih yang mempengaruhi tinggi badan anak? Udah pasti yang paling dominan itu adalah genetik. Jadi kalau maminya, papinya, nenek kakeknya, semua generasinya itu memang punya tinggi badan yang standarnya misalnya 150 atau 160 gitu ya. Pasti mungkin anaknya akan secara genetik dapat tinggi badannya kurang lebih segitu. Jadi kecil kemungkinannya untuk tiba-tiba dia jadi 2 meter gitu ya, atau 1,9 gitu. Jadi memang genetik itu memiliki pengaruh yang sangat besar, sehingga kita juga mengerti gitu, oh ternyata anak kita mungkin tinggi banget ya karena keluarga juga tinggi, atau pendek banget ya karena memang keluarga kita juga nggak terlalu tinggi. Jadi memang genetik itu sangat berpengaruh dalam proses tinggi badan anak. Tetapi itu hanya 80%, jadi sebenarnya kita juga bisa memaksimalkan tinggi badan anak, walaupun memang cuma 20% sih kurang lebih. Tapi upaya ini layak banget untuk dicoba, karena memang meskipun misalnya genetik ibu ayahnya dia nggak terlalu tinggi, kita 150-an gitu ya, tapi ketika kita memaksimalkan gizinya, memaksimalkan upaya untuk menambah tinggi badannya, jangan-jangan anak kita sebenarnya bisa loh sampai 170. Jadi upaya untuk menambahkan tinggi badan anak ini juga penting. Jadi di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman gimana sih caranya supaya tinggi badan anak kita itu bisa pol dan maksimal. Yang pertama adalah dengan rajin mengajak anak olahraga outdoor. Jadi olahraga outdoor ini ya kita tahu ya kalau olahraga itu sangat baik untuk pertumbuhan anak. Bukan cuma tinggi badannya, tapi juga secara keseluruhan olahraga itu sangat baik buat perkembangan anak kita. Tapi memang direkomendasikan untuk olahraga outdoor, karena kalau misalnya pagi-pagi dia kena matahari gitu ya, dia akan dapat vitamin D3 gitu, dan itu adalah salah satu vitamin yang bisa membantu memaksimalkan kalsium di dalam tubuhnya untuk terserap. Jadi ketika kalsium dan D3 ini bertemu gitu ya di tubuh kita, kalsium ini akan sangat maksimal terserapnya, sehingga dapat membantu proses peninggian atau penambahan tinggi badan anak. Kedua adalah konsumsi protein hewani. Jadi tentang protein hewani ini aku pernah baca sih di salah satu dokter yang favorit aku gitu ya, itu dokter Tan. Jadi dia pernah membahas kalau sebenarnya tinggi badan anak itu bukan cuma tentang kalsium loh, tapi ternyata protein juga membantu untuk menambah tinggi badan anak. Jadi seperti misalnya nih anak-anak yang stunting misalnya gitu ya, dia kan sebenarnya tinggi badannya itu tidak mencapai target gitu ya. Nah disitulah sebenarnya kan mereka itu kurang protein. Jadi misalnya anaknya udah banyak nih konsumsi kalsiumnya udah cukup banget, tapi ternyata dia kurang makan protein hewani gitu ya. Bisa jadi anak kamu justru jadi pendek gitu. Jadi memang protein ini juga berperan penting dalam proses tinggi badan anak. Yang ketiga, nggak kalah sama protein, yaitu kalsium. Jadi memang kalsium ini lebih terkenal untuk menambah tinggi badan dibanding protein, karena kalsium ini kan salah satu unsur pembentuk tulang, dan udah pasti tulang itu hubungannya dengan tinggi badan anak. Jadi memang konsumsi kalsium ini penting banget, baik secara natural maupun dari suplemen. Tapi kalau secara natural, makanan yang memiliki kalsium tinggi itu nomor 1 adalah ikan teri. Jadi mungkin gak banyak yang tahu ya kalau ikan teri itu sebenarnya kalsiumnya tinggi banget, dan ini bagus banget untuk menambah tinggi badan anak. Selain itu juga susu dan produk turunannya itu juga terkenal banget untuk menambah tinggi badan anak. Jadi pastikan anak kita itu nggak kekurangan untuk konsumsi produk-produk yang memiliki kalsium tinggi. Yang keempat adalah
konsumsi suplementasi kalsium dan D3. Ini sifatnya sih nggak wajib, ini opsional. Tapi menurut aku konsumsi suplementasi ini cukup penting karena anak-anak itu kan nggak selalu makannya bagus, nggak selalu dia mau makan. Bisa jadi dia GTM lah, tumbuh gigi lah, apalah segala macam dia nggak mau makan. Jadi di saat itulah kita perlu menambahkan asupan suplementasi supaya meskipun anaknya nggak mau makan, kita harus tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Aku pernah mereview vitamin-vitamin apa sih yang recommended dari aku gitu ya. Kalian bisa cek videonya, nanti aku akan taruh linknya di sini. Di sana aku juga udah masukin salah satu suplemen vitamin D3 dan kalsium yang menurut aku cukup oke, harganya juga oke gitu ya, dan bisa banget untuk membantu menambah tinggi badan anak. Yang kelima, selain tentang makan gitu ya, sebenarnya tidur juga memiliki peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan anak. Dan ternyata tidur yang cukup untuk anak sesuai usianya itu juga bisa berperan penting dalam proses penambahan tinggi badan anak. Jadi pastikan walaupun anaknya makannya bagus, gizinya seimbang dan lain sebagainya, tapi misalnya dia kerjanya begadang, kurang tidur, nggak mau tidur siang dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi tinggi badannya. Jadi pastikan anak kamu disiplin dalam proses tidurnya, baik tidur siang ataupun tidur malam. Perlu diajarkan waktunya tidur, itu harus tidur, siapkan tempat yang sesuai untuk tidur dan pastikan dia tidur dengan kualitas yang baik. Karena tidur dengan kualitas yang baik ini dapat membantu menambah tinggi badan anak juga. Jadi itu dia 5 tips dari aku tentang menambah tinggi badan anak. Dan sebenarnya aku juga pernah mengalami anak aku itu tinggi badannya cukup rendah gitu ya, hampir minus 1 gitu. Walaupun memang bukan berarti dia nggak tinggi sih, dia masih normal, tapi memang kok tinggi badannya nggak maksimal gitu. Jadi ketika di MPASI aku coba untuk melakukan trik-trik yang aku sharing di video ini gitu ya, dan ternyata cukup berhasil. Ketika dia di 2 tahun tinggi badannya cukup cepat dan dia bisa ngejar tinggi badan teman-temannya. Jadi semoga tips-tips dari aku ini juga bermanfaat buat teman-teman yang punya anak dan tinggi badannya mungkin masih kurang, supaya kita juga bisa mengejar kekurangan tinggi badannya dan anaknya bisa tumbuh dengan optimal. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan subscribe, like, comment, and share, oke? Thank you and bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so far